Setia kasih Om Siwa Tuam Dewa Ia suara Param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Pariyakira kita Om Papakarmahum apa sambawa Rahimam pundaria kaksir sabahi Om kesama dewa Suara perannya kita angkara Mamuja suara papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya pemagaran beton di kawasan GWK picu polemik. Urgensi penyelamatan lingkungan demi keberlangsungan pariwisata Bali. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan tentunya informasi-informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah Seputar Bali selengkapnya. Ya, pemirsa, terkait dengan pemetonan, di mana seperti berita yang beredar bahwa benar adanya tembok beton di kawasan Garuda Wisnu Kencana yang merupakan jalur keluar masuk warga desa Ungasan. Situasi ini pun mengundang polemik antara pihak PT Garuda
Adimatra Indonesia atau GAIN atau Garuda Wisnu Kencana Cultural Park GWK dan masyarakat Desa Ungasan. Beginilah situasi di salah satu rumah warga di Desa Ungasan yang terkena dampak dari tertutupnya akses jalan akibat dihalangi tembok beton. Sebelumnya, Komisi 1 DPRD Provinsi Bali yang memfasilitasi pertemuan antara kuasa hukum yang mewakili PT Garuda Adimatra Indonesia atau GAIN atau Garuda Wisnu Kencana Cultural Park GWK dan masyarakat Desa Ungasan Banjargiri Dharma guna membicarakan terkait masalah pemagaran kawasan yang mencakup jalan di dalam kawasan GWK yang berdampak pada beberapa warga yang tinggal dan berbatasan di desa tersebut. Di mana DPRD Bali mendesak pengelola objek wisata Garuda Wisnu Kencana atau GWK Cultural Park Ungasan Kuta Selatan Badung segera membongkar tembok yang dinilai menyulitkan akses warga sekitar dalam beraktivitas. Sementara itu, berdasarkan rilis yang dikeluarkan pihak GAIN, bahwasanya menyayangkan terbitnya rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali untuk meminta pihak GWK melakukan pembongkaran pagar dalam jangka waktu 1 minggu. Dan jika pihak GWK tidak melakukan pembongkaran tersebut, maka masyarakat didampingi oleh DPRD Provinsi Bali bersama dengan Satpol PP akan melakukan pembongkaran pagar tersebut. Pemagaran yang dilakukan oleh pihak GWK sudah terlebih dahulu dilakukan dengan sosialisasi rencana kegiatan pemagaran kepada masyarakat, yakni dengan adanya surat pemberitahuan pelaksanaan pemagaran pada tanggal 30 April 2024 dan 10 Juli 2024. Yang akhirnya pemagaran dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 20 September 2024. Di mana dalam hal ini pihak GWK sudah menyampaikan rencana kegiatan pemagaran tersebut. Pemagaran yang dilakukan oleh pihak GWK dilakukan di atas tanah milik PT Garuda Adimatra Indonesia atau GAIN, sehingga pihak GWK dalam hal ini berkapasitas untuk melakukan pendirian pagar tersebut. Andika, Bali TV. Pembangunan pariwisata Bali dituntut berjalan tanpa merusak lingkungan dengan melibatkan peran multi pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Kolaborasi ini menjadi kunci agar arah pembangunan tetap berkelanjutan. Pembangunan pariwisata Bali yang berkelanjutan tidak dapat hanya bertumpu pada satu pihak, melainkan membutuhkan kerjasama multi pihak. Pemerintah, komunitas, masyarakat, akademisi, hingga media memiliki peran penting untuk memastikan arah pembangunan pariwisata berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan menuntut pelaksanaan regulasi yang konsisten, dukungan infrastruktur yang memadai, serta perubahan perilaku masyarakat. Tanpa hal tersebut, berbagai konsep dan platform keberlanjutan yang ada tidak akan memberikan hasil nyata. Kesadaran ekologis menjadi kunci dalam menjaga pariwisata Bali agar tetap berbasis budaya dan ramah lingkungan. Dengan perilaku yang mendukung pelestarian alam, Bali diyakini mampu mempertahankan harmoni kehidupan sekaligus menjaga keberlanjutan pariwisatanya di masa depan. Kita membicarakan masalah pariwisata Bali yang berkelanjutan, itu nggak bisa kita cuma mengandalkan satu pihak saja ya. Apakah itu harus ada multi stakeholder yang ikut, apakah dari pemerintah, apakah dari komunitas, masyarakat, atau dari akademisi, dan juga tidak kalah penting dari media juga, dan juga yang lain. Nah, ini kita harus membicarakan dan kita laksanakan, dan implementasinya yang penting gitu ya, terkait dengan bagaimana kita terkait dengan memelihara lingkungan gitu ya. Mungkin konsep-konsep atau premis-premis itu banyak, platform yang ada ya, tapi kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik gitu ya, apakah yang terkait dengan regulasi gitu ya, terus juga terkait juga infrastruktur yang dibangun, dan juga bagaimana yang terpenting juga perilaku ya. Jadi bagaimana ecological question kita itu perlu dibangun lebih banyak, sehingga bagaimana kita bisa bersikap ya, atau perilaku kita memelihara, melestarikan, mencintai lingkungan gitu ya, sehingga kita bisa hidup damai dan keharmonisan muncul, dan juga bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan yang baik. Kesadaran ekologis dan perubahan perilaku menjadi fondasi penting menjaga Bali tetap lestari.
Dengan langkah itu, pariwisata Bali dapat terus berkembang tanpa mengorbankan alam dan budaya. Yana, Bali TV. Pemirsa, Politeknik Pariwisata Bali menggelar International Conference on Travel and Leisure 2025 atau Konferensi Internasional Pariwisata dan Rekreasi TRISR 2025 di Gedung Widyatula MICE Politeknik Pariwisata Bali. TRISR 2025 secara resmi dibuka oleh staf ahli bidang reformasi, birokrasi, dan regulasi Raden Kurleni Ukar, didampingi Direktur Poltek Par Bali Ide Bagus Putu Puja yang ditandai pelepasan anak panah. TRISR 2025 digelar sebagai ajang untuk mempertemukan akademisi, praktisi industri, pejabat pemerintah, peneliti, hingga komunitas lokal dari berbagai negara. Menurut Conference Chair Putu Ayu Aryasih, kegiatan ini diselenggarakan oleh Program Studi Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Pariwisata Bali dengan dukungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selain itu juga melibatkan mitra akademik dan profesional dari dalam dan luar negeri. Adapun fokus utama pada konferensi ini adalah berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata dan leisure. Tema yang diusung adalah Innovating Travel and Leisure Pathways to Global Sustainability atau inovasi pariwisata dan rekreasi jalan menuju keberlanjutan global. Tema tersebut menekankan pentingnya inovasi sebagai strategi inti dalam menghadapi isu-isu global pariwisata seperti masa depan pariwisata, tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, inovasi teknologi, perjalanan ramah lingkungan, konservasi lingkungan, over-tourism, pemberdayaan perempuan, pelestarian budaya dan warisan, peran pemerintah dan komunitas, regulasi, hingga pariwisata Bali. Format acara dilakukan secara hybrid, menggabungkan kehadiran langsung di Bali dan partisipasi daring dari delegasi internasional. Program mencakup pidato utama, sesi pleno, serta presentasi paralel yang memberi ruang bagi peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk berdiskusi serta bertukar gagasan. TRISR 2025 turut mendapat dukungan dari berbagai perguruan tinggi pariwisata nasional dan menghadirkan pembicara internasional dari Jepang, Tiongkok, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Kegiatan ini melibatkan tamu internal maupun eksternal, termasuk perwakilan universitas, asosiasi pariwisata, pemerintah daerah, serta pembicara internasional. Hal-hal yang ingin dicapai, kami ingin output dari konferensi ini tidak hanya dinikmati secara akademis, baik itu literatur maupun hasil-hasil penelitiannya di kampus ini saja, namun juga akan dinikmati oleh seluruh peneliti dari seluruh dunia. Direktur Poltek Par Bali, Ide Bagus Putu Puja menyampaikan, Poltek Par dalam hal ini menjadi host untuk mempertemukan akademisi, praktisi, mahasiswa, dan stakeholder dalam rangka memberikan ruang atau wadah untuk bertukar pikiran, sehingga dapat memberi masukan terhadap pariwisata ke depan. Ketika berbicara pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, tentu tidak hanya membicarakan ekonomi, namun bagaimana terhadap aspek lingkungan dan juga bagaimana pengembangan terkait. Di samping nanti hasil daripada konferensi ini akan itu dirangkum untuk menjadi konferensi proceeding yang juga nanti kita carikan ISSN-nya, dan ini juga kita akan publish digital dan juga kita akan sampaikan kepada peserta sehingga nanti secara akademis ilmuwan itu bisa kita bagikan dengan stakeholder yang lain. Staf ahli bidang reformasi, birokrasi, dan regulasi Raden Kurleni Ukar menyampaikan dukungan terhadap kegiatan TRISR 2025 karena melalui kegiatan ini akan muncul semangat kolaborasi internasional dalam mengidentifikasi solusi lokal untuk masa depan pariwisata. Yana, Bali TV. Agensi Penyelamatan Lingkungan demi keberlangsungan pariwisata Bali. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger, luwak kue coffee.
luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pemirsa, lingkungan menjadi faktor penting dalam keberlangsungan suatu destinasi pariwisata. Untuk itu, sudah saatnya Bali memprioritaskan menyelamatkan lingkungan. Seperti diketahui, pariwisata tidak bisa dilepaskan dari lingkungan. Karena syarat sebuah destinasi bisa tumbuh baik dan berkelanjutan ditentukan dari 4 faktor, yaitu infrastruktur, keamanan dan kenyamanan, pelayanan yang baik kepada wisatawan, serta promosi dan lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan merupakan poin penting dalam membentuk sebuah destinasi pariwisata. Jika lingkungan rusak, maka otomatis pariwisata tidak akan ada. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan Perda tentang pungutan wisatawan asing atau PWA, di mana PWA ini nantinya akan diperuntukkan untuk lingkungan dan budaya. Namun hingga detik ini belum ada implementasi nyata dari pemanfaatan PWA tersebut. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung Iwayan Puspanegara berharap, dana PWA ini bisa digunakan secara penuh untuk penyelamatan lingkungan, sesuai kondisi pertumbuhan pembangunan di sektor pariwisata. Kita berharap PWA ini harusnya bisa digunakan secara penuh untuk penyelamatan lingkungan atau mitigasi lingkungan berkaitan dengan kondisi pertumbuhan pembangunan kita di sektor pariwisata. Nah, kalau kita bicara sekarang lingkungan kita per hari ini, dengan kejadian kemarin banjir di tanggal 10 September, ini membuat kita merasa miris ya, karena memang ternyata kita ada yang kita abai ya dalam protektif atau memproteksi lingkungan kita. Padahal kita sudah pahami bahwa kita memiliki DAS, daerah aliran sungai, kita memiliki daerah konservasi, kita memiliki kawasan lindung, kita memiliki kawasan sempadan, kita memiliki daerah sumber-sumber air, dan kita memiliki sempadan-sempadan yang harusnya ini bisa kita jaga dengan baik. Nah, terlebih dalam implementasi pembangunan, kita kan kenal ada LSD, lahan sawah dilindungi. Kita kenal ada LP2B, lahan pertanian produktif berkelanjutan, lahan limitasi, kemudian lahan perlindungan setempat. Nah, kawasan-kawasan ini harusnya tidak bisa dipergunakan untuk membangun atau terbangun. Pihaknya berharap, sudah saatnya pemerintah menata kembali jalur hijau, serta menegakkan aturan yang tegas kepada pihak yang melanggar. Selain itu, Bali harus memiliki kemampuan untuk memitigasi bencana dan memberikan pendidikan perilaku masyarakat terkait antisipatif terhadap bencana. Andika, Bali TV. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana menyelenggarakan workshop pemberdayaan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih bekerjasama dengan DJPK Kementerian Keuangan. Melalui workshop ini diharapkan desa memiliki strategi agar mampu menjadi desa mandiri dan sejahtera. Workshop dibuka Muhammad Mufti Arkan selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bali. Menurut Muhammad Mufti Arkan, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali mengatakan, potensi desa harus digarap maksimal. Dikatakan APBN 2026 dana pendidikan 774 triliun naik signifikan dari tahun sebelumnya. Pengembangan koperasi 181 triliun. Dengan dana desa diharapkan bisa menjadi akselerasi perekonomian desa. 181 triliun untuk desa, itu bisa untuk dana desa dan juga untuk koperasi desa Merah Putih. Dan kita harapkan memang nanti akan menjadi tulang punggung pertumbuhan
ekonomi di pedesaan. Dan kita harapkan antara BUMDes dengan KDMP dengan acara ini juga mereka saling kolaborasi, saling sinergi, tidak saling kemudian menjadi pesaing satu sama lain. Walaupun dalam hal persaingan juga boleh, akan tapi sebagaimana kita tahu bahwa dalam dunia sekarang ini kolaborasi, bahkan kompetisi adalah koalisi dengan competition seperti yang dilakukan oleh Amazon dan pesaing-pesaingnya, mudah-mudahan bisa tumbuh besar bersama antara BUMDes dengan Koperasi Desa Merah Putih KDMP ini, mudah-mudahan bisa tumbuh bersama sehingga masyarakat desa semakin sejahtera, pemerintah pertumbuhan ekonomi juga di Bali akan semakin meningkat. Dengan dana desa diharapkan bisa menjadi akselerasi perekonomian di desa. Dekan FEB Universitas Udayana Wiwin Setiari mengatakan workshop BUMDes dan Koperasi Merah Putih diharapkan bisa meningkatkan SDM dan inovasi serta meningkatkan kreativitas di desa yang diikuti BUMDes dan Koperasi Merah Putih di 3 kabupaten yakni Denpasar, Badung, dan Gianyar. Termasuk masyarakat, walaupun tidak hanya menjadi pedagang, tapi memang betul-betul memberikan upaya supaya masyarakat dengan adanya workshop ini adalah salah satu bentuk kontribusi nyata kami dan menunjukkan kolaborasi dan sinergi yang bagus antara lingkungan ini, kemudian pemerintah dan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisah. Terima kasih. Workshop juga diisi penandatanganan kerjasama Niputu Wiwin Setiari, Dekan FEB Universitas Udayana, dan Kurnia selaku Ketua Tim Pengelolaan Dana Desa, Direktorat Dana Desa Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan DJPK Kementerian Keuangan RI. Workshop menampilkan narasumber sesi pertama, Lohgita Andari, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kobon Tubuh, Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Muhammad Yusuf, Direktur Kerjasama, Pendanaan dan Pembiayaan PIP. Materi sesi kedua, kelas BUMDes Gede Nandia Oktora Universitas Udayana dengan rencana bisnis, Made Gede Wirakusoma Universitas Udayana dengan pengelolaan keuangan, kelas Koperasi Desa Merah Putih dengan pembicara Putu Chandra Satriastina, Bendahara Pengurus Koperasi Ngardi Rahayu, dan Janarka Dwi Atmaja, Brand Office Head BRI Denpasar Gajah Mada. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa, Universitas Triatma Mulia menggelar wisuda ke-23 Kamis pagi di Hotel Puri Saron. Dalam wisuda periode ini, Universitas Triatma Mulia mewisuda sebanyak 593 orang berasal dari 2 fakultas dengan 21 program studi. Lulusan Untrim telah tersebar di berbagai bidang profesi, industri, pemerintahan maupun wirausaha. Universitas Triatma Mulia beralamat di Desa Dalung. Wisuda ke-23 berasal dari 2 fakultas yakni Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan, serta Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik, dan Komputer dengan 21 program studi. Dari 593 orang wisudawan, periode ini terdiri dari program pasca sarjana meluluskan 73 orang, 305 orang sarjana termasuk program RPL, 68 orang sarjana terapan, 67 orang ahli madya, dan 80 profesi nurse. Rektor Untrim, Ketut Putra Suartano menyatakan seluruh wisudawan adalah mahasiswa yang menyelesaikan studi pada 4 kampus Untrim, yakni Untrim Pusat, Untrim PSDKU Jembrane, Untrim Buleleng, dan Untrim Kerjasama Aku Bank Denpasar. Lulusan Untrim telah tersebar di berbagai bidang profesi, industri, pemerintahan maupun wirausaha. Guna meningkatkan kualitas para lulusan, Untrim terus berupaya meningkatkan pendidikan doktor, para dosen melengkapi sarana dan prasarana kampus, serta menjalin bidang pendidikan dengan Student University di Belanda.
Selain itu, Untrim juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri, diantaranya dengan perguruan tinggi yang bernaung di bawah BKPTKI, perguruan tinggi dan swasta di Bali. Kerjasama pengguna lulusan di industri pariwisata dan perhotelan, lembaga keuangan dan bisnis, lembaga pendidikan, industri kesehatan, dan lembaga pemerintah. Ya memang lembaga sudah menyiapkan sarana dan prasarana dan juga tenaga dosen daripada lembaga ini adalah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi kita memiliki juga kerjasama dengan lembaga lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ditambahkannya para lulusan sebagian besar telah diserap dunia kerja. Bagi lulusan sarjana diharapkan nantinya bisa berwirausaha, terutama lulusan dari pariwisata telah dibekali keahlian dan telah mengikuti sertifikasi profesi. Ya, di samping mereka berwirausaha karena kita persiapkan mereka untuk berwirausaha. Samping itu juga mereka bekerja di industri perhotelan. Karena di Bali kan perhotelan itu adalah unggulan daripada daripada pemerintah daerah. Oleh karena itulah kita menyiapkan tenaga-tenaga kerja terampil dan diharapkan mereka bisa bekerja sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Pada wisuda ini diberikan penghargaan kepada Putu Dianantari Putri dari program Sarjana Terapan. Momen ini juga diisi dengan pemberian penghargaan kepada para mahasiswa berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Penghargaan juga diberikan kepada para dosen teladan dan berprestasi. Winate, Bali TV. Pemirsa, Pura Kahyangan Jagat Taman Sari Besaki Pasar Agung, Desa Adat Badek Tengah, Desa Sebudi, Kecamatan Selat Karangasem, menggelar piodalan rutin 6 bulan sekali pada Rabu 24 September 2025. Pura Kahyangan Jagat ini diyakini memiliki ikatan spiritual kuat dengan keberadaan Pura Besaki dan Pura Pasar Agung. Inilah Pura Kahyangan Jagat Taman Sari Besakih Pasar Agung, Desa Adat Badeg Tengah, Desa Sebudi, Kecamatan Selat Karangasem. Berdiri megah di tengah hutan di pinggang Gunung Agung. Pura ini termasuk Pura Kahyangan Jagat yang diyakini mempunyai ikatan spiritual yang kuat dengan keberadaan Pura Besakih dan Pura Pasar Agung yang juga berlokasi di Kecamatan Selat. Hal itu juga tercermin dari nama pura yang mengandung kata Besakih dan Pasar Agung. Menurut pemangku sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Mangku Iketut Mastre, Pura Kahyangan Jagat Taman Sari Besakih Pasar Agung ini termasuk pura tua dan sudah ada sejak dahulu kala. Pura ini memiliki hubungan erat dengan keberadaan Pura Besakih dan Pura Pasar Agung yang merupakan 3 kesatuan pura yang tak terpisahkan. Untuk memperkuat bukti-bukti keberadaan pura, Mangku Ketut Masre pun mencari lontar Pura Besakih ke berbagai tempat seperti menanyakan ke para pemangku di Pura Besakih, kemudian pemangku di Pura Lempuyang, dan terakhir akhirnya lontar tersebut ditemukan berada di Pura Pasar Agung Sebudi Karangasem. Dan lontar tersebut memang meneguhkan keberadaan Pura Taman Sari Besakih Pasar Agung ini merupakan pura yang memiliki hubungan spiritual yang erat dengan Pura Besakih dan Pasar Agung. Namun keberadaan Pura Taman Sari Besakih Pasar Agung ini tidak begitu dikenal. Karena pada saat Gunung Agung meletus tahun 1963, pura ini mengalami kerusakan parah yang hanya meninggalkan Gegegumuk dan Padme. Dampak dari erupsi Gunung Agung tersebut menyebabkan Pura Kahyangan Jagat ini sempat lama terbengkalai dan Pertima Ide Betara dipindahkan ke gedung penyimpanan di desa. Berkat inisiatif dari Jero Mangku Ketut Mastre bersama masyarakat setempat, pura ini berhasil dibangun secara bertahap dengan melibatkan dukungan unsur pemerintah dan berbagai komponen masyarakat. Dia pun mendapat dukungan penuh dari sejumlah puri-puri di Bali. Kini seluruh bangunan pura telah diperbaiki total, pembangunan telah dimulai secara bertahap dari tahun 2001. Pura Kahyangan Jagat Taman Sari Besakih Pasar Agung ini diempon oleh Desa Badeg, Desa Telung Buana, dan Desa Badeg Kelodan, dan didukung oleh seluruh desa adat sekecamatan Selat Karangasem. Terkait piodalan, Mangku Ketut Mastre mengatakan piodalan digelar rutin setiap 6 bulan sekali, dan sebagai salah satu bukti pura ini memiliki ikatan spiritual dengan Pura Besakih
dan Pasar Agung, piodalannya jatuh bersamaan. Piodalan kali ini dipuput oleh Edu Sulinggih dari Griyo Dukuh Ambengan. Mantap, yang Budo Wage Ukir itu di Pasar Agung dalam rodaran, di Besake dalam rodaran alit ke. Semoga rahayu manda dilestarikan pura puniki selama-lamanya. Itu pengabdian tiangnya manda pura niki dilestarikan selama-lamanya. Diantuk niki pura kayangan jagat, bukan pura kelen, bukan pura dadio, bukan pura masyarakat litiosan. Niki nak kayangan jagat niki mungal yang lontar di bawah sewabu, sangat mangkurat, sangat mau jagat, mua doreng pernikahan itu yang khasel. Sehingga dengan cakan aci, maring kandang besake, ring Taman Sari, ring Pasar Agung. Yang tu kita ngacakan aci, agang gawe kirang inem, agang gawe kirang sangu, pun itu bawa selontar itu yang moja bawa selontar ini, pun itu suk semua. Setelah rampungnya pembangunan ini, masyarakat setempat meminta pemerintah Provinsi Bali untuk menjadi pengempon utama dari Pura Kahyangan Jagat ini. Dan selanjutnya mereka juga berharap Karya Agung bisa segera digelar. Selain itu, masyarakat juga meminta pemerintah menuntaskan pembangunan pura seperti pembangunan balai pesandekan, pewaregan, dan penataan lingkungan pura. Riase, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Polda Bali sita puluhan ribu obat-obatan tidak berizin. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Hemco, cat kayu dan besi. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali mengungkap peredaran obat tanpa izin senilai 1,95 miliar di 3 lokasi di Denpasar dan Badung. Dari kasus ini, petugas mengamankan 2 orang. Dires Narkoba Polda Bali Kombes Pol Radian didampingi para Kasubdit menyampaikan pengungkapan ini dilakukan pada 14 September di 3 TKP, yakni Jalan Nakula, Legian Kaje, Kuto Badung, pada kamar kos Jalan Lebak Bene, Legian Klod, Kuto Badung, yang digunakan sebagai gudang penyimpanan obat, dan di Jalan Pandawa 1, Legian Kaje, Kuto Badung. Dari ketiga TKP, tim Dires Narkoba berhasil mengamankan 2 orang, yakni AR, laki-laki 41 tahun, asal Lombok Tengah, NTB, dan S, laki-laki 46 tahun, asal Bangkalan, Jawa Timur. Dari kedua tersangka, petugas menyita barang bukti berbagai jenis obat tidak berizin jenis psikotropika dan berbagai obat keras seperti metilfenidat, diazepam, alprazolam, sekdrop, Viagra, Cialis, Dolgesic Tramadol, Kamagra Oral Jelly, dan masih banyak lagi jenisnya. Jumlah keseluruhan mencapai 65,28 tablet kapsul yang ditaksir harganya mencapai Rp1.950.804.000. Menurut keterangan kedua tersangka, obat tersebut didapatkan melalui seseorang berinisial I, D, R, dan E melalui online. Modus operandi kedua tersangka sengaja menjual dan mengedarkan obat keras berlogo K tanpa resep dokter
dan obat-obatan yang mengandung psikotropika dengan sasaran masyarakat untuk mendapatkan keuntungan atau uang. Di daerah Kuta sering terjadi transaksi obat-obatan yaitu psikotropika dan obat-obat terlarang yang selanjutnya tim Opsnal pada hari Minggu melakukan kegiatan penyidikan dan setelah melakukan penyidikan dilakukan penangkapan terhadap seorang yang bernama AR dan S yang selanjutnya dilakukan pengembangan kepada beberapa TKP, ditemukan barang-barang berupa obat-obatan psikotropika dan maupun obat-obat terlarang. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Rutan Polda Bali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pengembangan penyidikan lebih lanjut. Sementara keduanya dijerat dengan pasal 435 dan pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, seorang warga negara asing asal Inggris pada 24 September 2025 dilaporkan tenggelam di Pantai Legian. Korban terseret arus saat berenang, sementara dua rekannya berhasil diselamatkan. Menurut keterangan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Inyoman Sidekarya, korban diketahui bernama Harrison Edward Nada Kontunas, 23 tahun, asal Inggris. Awalnya korban bersama dua rekan lainnya berenang di sekitar bendera merah. Sempat diberikan peringatan oleh petugas penjaga pantai agar keluar dari laut. Dua orang berhasil keluar, namun naas, Harrison Edward Nada Kontunas, 23 tahun, terhantam gelombang hingga terseret arus dan tenggelam. Petugas menerima laporan pada pukul 18.40 WITA tentang adanya WNA yang tenggelam dari petugas Balawista Kuta. Selanjutnya diberangkatkan 5 personel ke lokasi. Pencarian malam tersebut dilakukan dengan menyisiri sepanjang bibir pantai dan tidak memungkinkan menurunkan alat SAR untuk penyisiran di perairan. Sesuai dengan data yang tercatat dari BMKG, perkirakan cuaca malam tersebut cerah berawan dengan kecepatan angin 5 hingga 36 km per jam. Arahnya dari timur ke selatan. Penyisiran darat dilakukan ke arah selatan dan utara hingga pukul 22 WITA dengan hasil masih nihil. Selama berlangsungnya upaya pencarian turut melibatkan unsur SAR dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Balawista, dan Polair. Dilaksanakan yang terhadap satu warga negara Inggris yang mengalami tenggelam dan terseret arus dalam kegiatan mandi kemarin ya, dalam sore. Dan kita sudah melaksanakan briefing dengan tim SAR gabungan dan juga di lapangan, dan saya berada di lokasi setelah instansi terkait dari TNI Polri, dari pihak keluarga juga ada untuk melihat dengan jelas ya dengan kegiatan kita dalam melaksanakan operasi SAR. Untuk unsur-unsur yang kita gerakkan baik dengan personil dari TNI Polri, dari relawan maupun dari swasta juga kita kerahkan. Raiswantara, Bali TV. Penyidik Satreskrim Polres Badung masih melakukan penyelidikan secara intensif penyebab kematian warga negara asing asal Australia, Bairo James Demscat, yang jasadnya ditemukan di kolam renang sebuah villa Jalan Bumbak, Kerobokan, Kuta Utara. Polisi akan memeriksa 2 orang perempuan yang diketahui merupakan teman korban. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara saat dikonfirmasi tim liputan Bali TV melalui Kasih Humas Polres Badung menerangkan beberapa langkah telah dilakukan jajarannya dalam mengungkap penyebab kematian korban. Di antaranya telah memeriksa 4 saksi dan 1 saksi ahli yang merupakan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Ngurah. Saksi ahli menerangkan bahwa jasad korban pada saat tiba di instalasi kedokteran forensik dan pemulasaran jenazah RSUP Profesor Ngurah sudah dalam keadaan meninggal dunia. Hasil pemeriksaan luar ditemukan memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan serta lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka lecet pada kelopak mata kanan serta punggung kaki kanan akibat kekerasan tumpul. Hasil pemeriksaan ditemukan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam pada puncak kepala kanan akibat kekerasan tumpul.
Pemeriksaan toksikologi forensik menunjukkan adanya etanol atau alkohol yang memang boleh dikonsumsi dalam kadar yang cukup tinggi. Adanya kekerasan tumpul pada kepala orang ini tidak bersifat mematikan tetapi bisa saja semakin melemahkan korban. Serta keberadaan kristal dan jamur pada pemeriksaan getah paru mengindikasikan bahwa korban masih bernapas pada saat ia berada dalam air. Penyebab kematian korban diduga karena intoksikasi etanol. Kini penyidik akan memeriksa seorang teman korban berinisial B dan 2 perempuan WNA lainnya karena masih menunggu konfirmasi dari pihak AFP. Raiswantara, Bali TV. Pasca bencana banjir, upacara penyucian perlu dilakukan. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Tidak. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 10 September 2025 lalu, perlu dilakukan upacara penyucian skala niskala. Hal ini dilakukan mengingat ada belasan korban jiwa dan ratusan masyarakat terdampak. Bahkan ada bangunan suci yang turut terendam banjir. Menyikapi bencana banjir bandang yang menimpa Bali, Sulinggih Ida Resi Agung Begawan Dharma Putra Adnyana menyarankan umat maupun pemerintah melaksanakan upacara baik pada tingkatan nista, madya, maupun tingkatan utama. Pada tingkatan nista, umat dapat melaksanakan upacara pecaruan di rumah masing-masing bagi masyarakat yang terdampak. Sedangkan bagi pemerintah, dapat melaksanakan upacara pada tingkatan lebih besar, yakni upacara pemahayu jagat yang dipusatkan di satu titik. Hal tersebut sebagai langkah penyucian Buana Agung maupun Buana Alit secara skala niskala, membersihkan energi negatif, serta mengembalikan keseimbangan alam Bali. Pasalnya banjir bandang tersebut menimbulkan belasan korban jiwa, dan banyak masyarakat terdampak, terlebih ada beberapa bangunan suci atau pelinggih yang terendam banjir, bahkan ada yang rusak karena tergerus. Upacaranya itu tergantung sekarang konteksnya ya. Dalam Hindu itu ada nista, madya, utama yang minimal lah ada pecaruan kalau tingkat yang lebih besar carunya apa itu yang penting satu ada penyucian kembali untuk menormalisasi kembali. Kalau tingkatan yang lebih besar menawi yang pahayu jagat itu kalau dilakukan oleh pemerintah, mungkin Musaku Agung atau Uraspati Kalpo Agung dan lain sebagainya, banyak itu tergantung tingkat yang diambil ya. Tujuannya untuk menetralisasi kembali. Tapi yang lebih penting sekarang bagaimana untuk kepada yang dilakukan oleh pemerintah terhadap korban-korban yang belum ditemukan, harta bendanya sudah ya termasuk keluarga Ratu juga kena itu ya yang di pinggir sungai. Jadi intinya pesan Ratu kepada umat sedharma termasuk pemerintah juga, artinya untuk keseimbangan alam semesta ini, untuk kedamaian ini tidak cukup dengan upacara dan doa. Mari kita lakukan tindakan nyata. Hal senada disampaikan Nyoman Kenak selaku Ketua PHDI Provinsi Bali. Bagi umat yang mampu melaksanakan upacara secara mandiri, dapat melaksanakan upacara pecaruan di rumah masing-masing.
Pemerintah juga disarankan menggelar upacara pada tingkatan yang lebih besar. Bagi masyarakat terdampak yang tidak mampu melaksanakan upacara pecaruan, dapat lunas tirte pada saat pemerintah menggelar upacara penyucian pada tingkatan yang lebih besar. Tirte tersebut dapat dipercikan sebagai bentuk penyucian skala niskala di pekarangan rumah. Itu kan nggak mesti harus gede kan gitu. Kan ada yang terpenting adalah kanistan. Kanistan artinya pokok. Upacara pokok bagaimana kita membersihkan skala dan niskala. Skalanya udah kan gotong royong kita. Gotong royong membersihkan sampah-sampah itu, lumpur, nyanyat kalau bahasa Balinya udah disemprot. Nah, sekarang bagaimana yang niskalanya? Kan itu adalah harus kita lakukan juga gitu loh. Paling nggak kalau saya sendiri di rumah sudah 3 hari setelahnya sudah mencaru jigremayu. Jigremayu paling nggak itu ada dasar ke-1. Terus sekarang di tingkat yang lebih besar lagi kan bisa menggunakan bebek ataupun mance sanak dan seterusnya. Nyoman Kendak menekankan kepada masyarakat agar memahami dan menjalankan ajaran Trihita Karana, terutama dalam menjaga lingkungan. Jangan sampai hanya menjadi jargon semata. Diperlukan aksi nyata semua lapisan masyarakat dalam menjaga alam Bali. Sukma, Bali TV. Untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, pemutihan pajak kendaraan bermotor di Bali kembali digelar. Seperti halnya di kabupaten lain, bagi masyarakat Buleleng tentu menjadi kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor. Program yang berlaku selama 2 bulan mulai 22 September hingga 22 November 2025 ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang menunggak pembayaran tagihan pajak kendaraan bermotor. Kanit Regiden Satlantas Polres Buleleng, Ibda Komang Agus Harmawan saat dikonfirmasi menyebut kesadaran warga masyarakat di Buleleng cenderung tinggi dalam membayar pajak. Sehingga dengan adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor akan lebih meningkatkan semangat untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, khususnya kendaraan bermotor. Diharapkan untuk masyarakat dengan adanya kebijakan ini nambah semangatnya untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak tepat waktu. Jadi yang sudah lewat masa pajak silakan datang ke kantor tersebut langsung untuk melaksanakan kewajibannya. Sementara Imade Rai Arte menyebut program ini disambut antusias oleh masyarakat. Selain meringankan beban ekonomi, pemutihan ini juga menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan yang sebelumnya menunggak untuk melunasi kewajiban tanpa khawatir terkena denda. Untuk wajib pajak yang menunggak tiap tahun kurang lebih 10%. Di Buleleng ini masyarakatnya sangat tertib untuk membayar pajak. Dan kedepannya mudah-mudahan lebih baik. Ia menjelaskan program ini meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan. Yasari Yuli, Bali TV. Kesadaran akan pentingnya pelestarian laut dan menjaga kelestarian budaya maritim Bali agar terus ditanamkan pada generasi muda, sehingga sektor maritim sebagai penunjang peningkatan pendapatan. Hal itu ditekankan Dan Lanal Denpasar, Kolonel Laut P. Cokorde GP Pemayun di Benua. Di sela Festival Budaya Maritim di kawasan Benua, Dan Lanal Denpasar Kolonel Laut P. Cokorde GP Pemayun mengungkapkan kesadaran pelestarian laut dan menjaga kelestarian budaya maritim Bali penting dilakukan, terlebih ditanamkan bagi generasi muda. Dengan menjaga kelestarian budaya maritim Bali dapat mempromosikan potensi maritim Bali yang belum tergarap optimal, sehingga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pelestarian laut, mendorong sektor maritim sebagai penunjang peningkatan pendapatan daerah. Ditambahkan sejumlah agenda dilaksanakan dalam festival, yakni kejuaraan layar, try dive, maritim outing class, pameran foto bawah air, dan kegiatan free enjoy boats kano. Terutama adik-adik SMP, SMA untuk mencintai laut. Di laut tersimpan harapan yang sangat besar, sehingga adik-adik ini mencintai laut, menjaga laut, dan melestarikan laut. Khusus untuk maritim ini adalah salah satu dari
Sankerti yaitu Segara. Oleh karena itu tadi Pak Danal juga sudah menyampaikan di laut tersimpan harapan, di lain harapan di laut juga tersimpan kehidupan, tersimpan kesucian, tersimpan sumber daya yang luar biasa. Tidak hanya menjadi promosi wisata dan budaya, tetapi juga mempererat sinergi antar instansi maritim, komunitas lokal, dan generasi muda untuk mencintai laut dan menjaga warisan bahari Bali. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu. Kami segera kembali dengan laporan DPR dan pemerintah terima Serikat Tani serap strategi percepatan reforma agraria. Untuk mewujudkan kelungkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gemasanti, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus Rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, masa petani menggelar unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di depan gedung DPR RI. Keinginan para petani untuk bertemu dengan pimpinan DPR RI untuk menyampaikan sejumlah tuntutan akhirnya terwujud. Pihak petani mendesak DPR RI dan pemerintah segera menjalankan reforma agraria, diantaranya mempercepat retribusi 1,76 juta hektar lokasi prioritas reforma agraria. Keinginan mereka bertemu pimpinan DPR RI untuk menyampaikan sejumlah tuntutan akhirnya terwujud. Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Komisi 8 tampak hadir Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto, hingga 5 Menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Dari pihak petani hadir Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika, perwakilan Serikat Petani Pasundan, perwakilan Serikat Pekerja Tani Kerawang, perwakilan Pergerakan Petani Banten, dan lainnya. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mendesak DPR RI dan pemerintah segera menjalankan reforma agraria, di antaranya dengan mempercepat retribusi 1,76 juta hektar lokasi prioritas reforma agraris. Selain itu, mereka juga meminta untuk menertibkan dan mendistribusikan 7,35 juta hektar tanah telantar serta 26,8 juta hektar tanah yang dimonopoli konglomerat.
negara ingin memulihkan terutama hak atas tanah kepada rakyat yang pada masa lalu dirampas. Nah, 65 tahun Undang-Undang Pokok Agraria justru masih diingkari, diabaikan, tentu kalah dengan banyak undang-undang sektoral, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja yang justru memunggungi petani, memunggungi nelayan, masyarakat adat dan perempuan di pedesaan. Ini adalah aspirasi yang terhambat. Kalau petani sudah masuk ke kota-kota, artinya tanah air kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya kebijakan yang ada itu sedang tidak berpihak. Jadi bukan kami hanya sekedar ingin ke Jakarta, seremonial, tidak. Tapi karena ini masih kedap suara ini, DPR RI tidak mengawasi, menteri itu apa kabar? Sudah berapa konflik agraria struktural yang diselesaikan? Sudah berapa petani-petani gurem dibebaskan dari situasi gurem dan kemiskinannya? Sudah berapa tanah-tanah terlantar? HGU mangkrak. Mafia-mafia tanah ditertibkan. Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria. Dari Jakarta, Julius Wati dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, Pinandita Jero Gede Kusno yang berdomisili di Banyuwangi, Jawa Timur mengikuti upacara Nuwur Calon Nabe Ida Pandita Dharma Putra Paseban dari Griya Amerta Buanosari, Rempoa, Tanggerang Selatan. Upacara Nuwur Calon Nabe dimaksudkan untuk belajar memahami kesulinggihan yang nantinya ke depan menjadi sulinggih di Jawa Timur. Upacara tersebut dinilai sebagai momentum untuk membangkitkan Hindu Nusantara. Pinandita Jero Gede Kusno yang berdomisili di Banyuwangi, Jawa Timur mengikuti upacara Nuwur Calon Nabe Ida Pandita Dharma Putra Paseban dari Griya Amerta Buanosari, Rempoa, Tangerang Selatan. Kegiatan upacara Nuwur Calon Nabe dimaksudkan untuk belajar memahami kesulinggihan. Ketua PHDI Provinsi Banten Ide Bagus Alit Wiratmaja mengatakan, tujuan dari upacara Nuwur Nabe adalah untuk secara resmi menetapkan dan mengukuhkan seorang menjadi pandita atau guru spiritual. Proses ini merupakan bagian dari serangkaian upacara keagamaan. Upacara Nuwur Calon Nabe di mana seseorang calon murid secara simbolis diakui dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin spiritual yang akan membimbing umat Hindu. Kedepan Pinandita Jero Gede Kusno akan menjadi sulinggi di wilayah Jawa Timur dengan maksud dan tujuan guna membangkitkan Hindu Nusantara. Saudara, kembali Didiang ingin menyampaikan bahwa kami sebagai Parisade tentu sangat mensupport. Artinya keberadaan calon-calon sulinggih, karena kita lihat keberadaan calon sulinggih saking se-Nusantara niki memang sangat diharapkan. Kan tentu umat niki istilahnya kebangkitan Hindu, nah, niki ampun istilahnya, karena semeton Jawi makin eling kembali, eling dengan leluhur, kan ya? Sehingga keberadaan Jero Gede, Jero Mangku, keberadaan sulinggih, apakah nanti abisekenya Romo Pandita Jero nanti Ida Nabi akan memberikan abiseke. Jadi prosesnya niki mungkin adalah baru dari Jero Gede akan menjadi seorang sulinggih punapi pelaksanaan kesulinggihannya. Sementara itu, Ketua Paramanwala ke Provinsi Banten Anak Agung Gede Anem Suwarte mengatakan, jika ingin nantinya ke depan menjadi sulinggih, harus dibekali dengan ketulus ikhlasan dalam melayani umat Hindu se-Nusantara. Yang maksud, jangan kita jadi pedanda atau pandita membuat keributan di umat itu sendiri. Buatlah kedamaian, karena itu kesucian diri kita. Aturan kita kepada Sang Yang Widi di dalam kita membina umat kita supaya umat kita meyakini kehidupan beragama dan juga sebagai petugas-petugas kerohanian. Ini fungsi kita. Jangan sampai kita membuat terjadi perpecahan di umat itu sendiri. Itu sangat menyalahi aturan kita di dalam menjalankan kesucian hidup sebagai tugas kita menjalankan gunana di dalam kehidupan kita.
Mohon sekali lagi tidak atas nama kita ada kekeliruan. Sementara itu, Ketua PSN Pusat Jero Gede Pastike mengatakan berpesan kepada Jero Gede Kusno di dalam mempelajari kesulinggihan harus mengutamakan etika dan hormat dengan nabi tersebut. Melaksanakan bersama prosesi Nur Nabi Jero Gede Kasno kepada ide Pandita Dharma Putra Paseban dengan menyampaikan secara langsung yang didasari oleh ketulus ikhlasan. Saya selaku Ketua Umum PSN Pusat hanya berpesan apapun yang akan dilaksanakan sesuai dengan aguron-guron atau yang disebut dengan parang-parang dharma, ajaran-ajaran di kepanditaan, silakan ikuti nabe Jero Gede. Mulai saat ini secara resmi tadi ritual sudah dilaksanakan, maka etika diutamakan. Karena sepinter apapun Jero Gede nanti menjadi sulingge, kalau tidak hormat dengan nabinya, nilainya 0. Dari Rembuat, Tangerang Selatan, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gandapati, usada Bali keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.